Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia Ataya Tahla Halid dengan NIM 5514200039. Di sini saya akan memaparkan tugas desain arsitektur 4 dengan judul perancangan perancangan ballroom dengan pendekatan biomorfik. Oke, baiklah. Ini adalah analisis data, konsep perancangan, dan desain final perancangan Grand Ballroom by Hotel Aston dengan pendekatan biomorfik. Pengantar laporan. Grand Ballroom merupakan gedung yang bersifat publik. Grand Ballroom ini memiliki fasilitas seperti Ballroom Hall, VIP Room, dan lain-lain. Ballroom tidak hanya didesain untuk memenuhi satu kebutuhan fungsi saja, namun dapat digunakan untuk beberapa fungsi ruang seperti kebutuhan speech, seminar, rapat, dan juga pesta perayaan yang membutuhkan treatment akustik khusus. Setelah membuat pemrograman dan organisasi ruang dan melakukan survei dan penentuan tapak, tahap selanjutnya untuk mendesain Grand Ballroom yaitu membuat analisis tapak, zoning tapak, dan membuat gubahan massa. Analisis tapak kali ini dibuat lebih detail lagi, salah satunya yaitu lebih memperhatikan batasan-batasan. Pada lokasi terpilih juga dibuatkan zoning tapak untuk menyusun konsep perencanaan awal. Zoning dibuat dengan membagi tapak menjadi beberapa zona sesuai dengan kebutuhan zona pada masing desain Grand Ballroom nantinya. Yang selanjutnya adalah lokasi terpilih. Ya, pada gambar site ini adalah lokasi yang terpilih yaitu berada pada Jalan Manggis nomor 88 Libuwo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Tapak ini memiliki ukuran sebesar yaitu 8.368,66 meter persegi. Lokasi tapak cukup strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan hotel beserta gedung lainnya. Untuk batasan site utara itu, dia itu di bagian utara terdapat rumah warga. Untuk batasan site selatan yaitu terdapat kolam renang dan perumahan mewah yang ada di Gorontalo. Untuk batasan di site timur yaitu terdapat rumah warga lagi. Dan untuk batasan bagian barat yaitu terdapat perumahan mewah di Gorontalo yaitu Puri Manggis. Oke, yang selanjutnya itu adalah analisis tapak. Ada 8 analisis tapak, yaitu yang pertama adalah kontur, karakteristik tanah, klimatologi, hidrologi, sirkulasi, kebisingan, view, dan kebisingan. Yang pertama adalah kontur. Analisa pada kontur pada tapak ini memiliki ketinggian yang cenderung sama. Persoalannya itu dikarenakan ketinggian kontur dan rata karena ini adalah sawah akan membuat bangunan tak dapat bervariasi dalam hal ketinggian alas atau lantai. Potensinya itu kontur yang rata pada tapak ini memiliki keuntungan sendiri. Salah satunya itu tidak perlu lagi mengeruk tanah agar memiliki ketinggian yang sama, hanya perlu menimbun. Yang kedua adalah karakteristik tanah. Analisanya itu pada lokasi tapak merupakan tanah berlumpur yang merupakan area persawahan. Persoalannya itu pada lokasi tapak merupakan area persawahan yang berlumpur pastinya memiliki tantangan tersendiri pada saat proses pembangunan. Potensinya itu karena tanah merupakan area persawahan yang memiliki tekstur lembek dan berlumpur, maka harus ditimbul terlebih dahulu agar bisa dilakukan proses pembangunan. Yang selanjutnya yaitu adalah klimatologi. Suhu rata-rata pada Provinsi Gorontalo tiap tahun yaitu sekitar 26-28 Celcius dan penyinaran matahari berkisar antara 58-83% tiap tahunnya. Yaitu sumbernya itu dari BPS Provinsi Gorontalo. Persoalannya itu pada lokasi tapak hanya terdapat sedikit vegetasi atau perlindungan yang dapat menghalangi masuknya panas matahari. Potensinya itu perlu menanam vegetasi
pada lokasi tapak agar panas matahari yang masuk masih bisa difilter oleh vegetasi yang akan ditanam. Yang selanjutnya adalah hidrologi. Tiap bulannya di Provinsi Gorontalo pasti terjadi hujan, minimal terjadi hujan yaitu 10 hari di bulan Januari. Sumber itu yaitu dari BPS Provinsi Gorontalo. Persoalannya itu curah hujan yang tinggi di Provinsi Gorontalo pada bulan-bulan tertentu bisa menyebabkan banjir karena pada lokasi tapak masih kurangnya sistem drainase. Potensinya itu membuat sistem drainase yang cukup sangat disarankan agar air hujan yang jatuh pada lokasi tapak dapat mengalir dengan baik sehingga tidak terjadi banjir di lokasi tapak. Nah, selanjutnya yaitu sirkulasi. Eh, Daerah timur lokasi tapak merupakan jalan Manggis yang juga menjadi jalan penghubung antara jalan Prof. Dr. H.B. Yasin dan jalan Raja Eyato yaitu jalan ke pusat kota. Persoalannya tidak tersedianya sarana prasarana untuk transportasi kendaraan untuk menuju lokasi site karena di depan jalan raya terdapat rumah warga sekitar. Potensinya itu membuat jalur masuk ke lokasi tapak dengan melewati parkir basement Hotel Aston. Yang selanjutnya adalah kebisingan. Sumber kebisingan pada lokasi tapak yaitu berasal dari jalan, hotel, pemukiman warga yang cukup padat. Suara kendaraan transportasi yang berasal dari jalan, suara aktivitas di hotel, dan juga suara aktivitas warga bisa saja terdengar sampai ke dalam site. Potensinya itu untuk menghalangi masuknya suara-suara kebisingan, maka diperlukan penangkal kebisingan seperti vegetasi tertentu pada area-area yang memiliki sumber kebisingan. Selanjutnya itu adalah view. View pada tapak yaitu area pemukiman warga di arah utara, perumahan dan hotel di arah selatan, dan rumah dan jalan di arah timur, dan pembangunan perumahan di arah barat. Persoalannya itu di area utara, barat, dan timur adalah area pemukiman dan perumahan merupakan view yang kurang bagus dilihat. Potensinya itu yaitu pada area utara, barat, dan timur akan dipasang tembok pembatas untuk menutupi view yang kurang bagus, dan untuk area selatan bagian perumahan juga akan dipasang tembok pembatas. Dan yang terakhir yaitu analisa kebisingan. Vegetasi yang ada pada lokasi tapak hanya berada di pada sisi selatan dan timur, dan itu hanya ada beberapa pohon. Persoalannya itu pada area tapak masih sangat kurang vegetasi karena site merupakan area persawahan. Potensinya yaitu penambahan vegetasi pada tapak harus dilakukan untuk memenuhi KDH, dan jenis-jenis vegetasi juga harus diperhatikan sesuai kebutuhan pada lokasi tapak. Yang selanjutnya adalah hasil analisis tapak. Untuk hasil analisis tapak itu Anda dapat lihat sendiri ya seperti ini. Sumber kebisingan pada lokasi tapak itu berasal dari hotel dan pemukiman warga. Seperti ini. Ini adalah lokasi hasil analisis tapak, dan ini adalah keterangan-keterangan untuk gambar yang ada saat ini. Yang selanjutnya adalah zoning tapak. Untuk zoning tapak yaitu ada terbagi menjadi 3, yaitu untuk bagian tengah yaitu zona pembangunan dan parkir basement. Untuk bagian sini yaitu area non RTH, dan yang di sini adalah area RTH plus parkir. Oke, dapat dilihat sendiri. Dan selanjutnya adalah gubahan bentuk. Gubahan bentuk ini adalah terinspirasi dari lebah dan sarangnya yaitu madu, dan menghasilkan bentuk seperti ini. Dan yang terakhir adalah gambaran kerja. Gambar kerja itu terdiri dari denah, tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, tampak belakang, dan potongan AA dan potongan BB. Untuk denah bangunan itu terdapat denah lantai 1, denah lantai 2, dan denah basement. Dan yang selanjutnya itu dulu tampak bangunan. Yang ini untuk tampak depan, ini adalah tampak belakang, ini adalah tampak kiri, dan ini adalah tampak kanan. Dan untuk potongan bangunan, ini adalah untuk potongan AA, dan ini adalah untuk potongan BB. Sekian dari saya. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu saya akan melihatkan apa eh, video rendering dari bangunan ini. Selamat menonton. Jadi ini adalah side plan bangunan ini, dan ini adalah bangunan dalam bentuk 3D. Yang dapat dilihat sendiri seperti ini ya. Ini adalah entrance untuk eh, masuk ke dalam gedung. Ini adalah tampak atas gedung, dapat dilihat sendiri. Dan kita akan menuju ke tempat parkir berada di luar. Nah, ini untuk tempat parkirnya. Tampak cantik bangunan jika dilihat dari tempat parkir. Ini adalah jalan masuk dari arah apa parkir parkir basement Hotel Aston. Ini ada tampak pertamanya. Oke, sudah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.